Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali Fatur Rahman dengan NIM 20220416. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan laporan praktikum mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada pertemuan ke-6. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai kelas string, kelas random, serta kelas math. Pertama-tama, saya akan membahas kelas string. Kelas string ini terdiri yang pertama itu ada yang namanya length. Untuk dokumentasinya bisa dilihat di link ini. Dan untuk yang pertama itu adalah length. Length ini berfungsi untuk panjang dari sebuah string. Kita contohkan seperti ini. Kalau kita praktekkan di NetBeans-nya di yang ini. Misal kita ini komen dulu terlebih dahulu. Ini yang uncomment. Jika kita running, di sini kan ada sebuah string yang bernama A, yang nilainya itu adalah hello Rivaldi. Jika kita run, maka kita bisa menggunakan length ini untuk menentukan panjang dari string tersebut. Yang isinya di sini adalah 14. Itu kegunaan untuk kelas string length yang di dalam ada di kelas string. Yang selanjutnya itu ada yang namanya index of. Index of ini seperti membaca dia itu nilai berapa di dalam nilai keberapa di dalam string tersebut. Contohnya itu dia seperti ini, ada dua cara ya metodenya, yaitu yang pertama bisa seperti ini, misalnya yang nama stringnya itu str index ini yang parameter pertama, lalu parameter keduanya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa praktekkan di NetBeans ini. Ini kita komen dulu yang ini, komen. Pertama kita bisa menggunakan metode yang pertama, yaitu kita ingin membaca si yang huruf E ini indeks keberapa, yaitu dengan index of ini, yaitu E pertama itu dengan cara seperti ini, yang E pertama. Jika kita run, E yang pertama itu ada di yang ke-5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika ingin kita mengetahui lagi di yang berikutnya, kita bisa tambahkan, kan ini yang 5, lalu kita tambahkan integer yang variabel parameter keduanya itu yang integer dari variabel S selanjutnya itu 6. Misalnya. Kita run, ini beberapa yang selanjutnya, itu 16. Oke, di sini. Dan selanjutnya ada mengenai tentang chart. Chart ini misalnya kita mempunyai string bernama, stringnya itu isinya itu adalah Susan. Jika kita ingin mengambil indeks nilai yang ke-0, maka yang akan keluar adalah S. Bisa kita coba. Oke, kita copy aja di NetBeans untuk lebih jelasnya. Kita komen dulu ini ya. Nah, kita misalnya ini indeksnya pin yang mungkin 1, ini yang 2. Akan keluar, kita running, maka yang akan keluar ini akan pasti U dan S. Nah, ini kan indeks ke 0 yang S-nya mulai dari 0 ya, lalu ini 1, 2, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada metode substring. Metode substring ini terdiri dari ada dua metode juga. Ini dapat mengganti, bukan mengganti, lebih tepatnya itu kita menginput yang misalnya kita ada sebuah string. Lebih jelasnya ini ada metode pertama itu adalah integer yang ini, integer yang mana yang akan kita substringkan. Lalu ada yang parameter yang metode kedua itu ada dua parameter, yaitu integer awalnya lalu sampai integer akhirnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada variable string nama greeting hello world.
Jika kita memakai tadi metode yang kedua itu adalah menetapkan apa batasannya yaitu 0 sampai 5, maka yang akan keprint itu ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, si 5 itu tidak akan keprint, maka sampai 0 sampai 4 saja. Saya juga sudah membuat contohnya yang index of string substring belum ya, kita coba aja di sini. Maka ini akan ngeprintnya sama seperti yang tadi. Atau tidak usah ini juga mungkin sudah paham, ini kan 0 itu yang 0 sampai 5 ini. Jika ini 7 sampai 11 maka ini misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka mulai dari W sampai 10 kan ini 11 berarti dikurangi 1 8, 9, 10, 11 berarti sampai L doang. Dan kita juga sebenarnya bisa memakai char add. Dan selanjutnya ada metode replace. Misalnya kita ingin mengganti, misalnya ada sebuah string, kita ingin ganti hurufnya itu menjadi huruf apa gitu. Dan di sini ada contohnya itu adalah string. Di sini ada isinya using string replace dan dia ingin merubah R yang pertama, kemungkinan ini kan kalau replace doang itu semuanya diganti menjadi R besar. Nah, ini R yang ketemu pasti R itu langsung diubah menjadi R yang besar. Ini yang parameter pertama itu adalah awalnya, lalu yang parameter kedua itu adalah yang akan diganti jadi R besar gitu. Contohnya itu saya sudah buat tadi di NetBeans-nya. Itu yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah string yang dengan namanya ini B, nilainya itu adalah Polytechnic Engineering dan akan di replace metode replace plus ini. Yang pertama engineeringnya ini saya ingin ubah menjadi republik. Maka ini engineering yang pertama yang ini akan diubah menjadi republik. Jika kita tidak menggunakan first, nah kita coba yang first dulu lah. Kan yang pertama ini yang akan diubah. Nah, jika kita tidak memakai first, maka akan semuanya dijadikan jadi republik. Misalnya ini Polytechnic Engineering run. Jadi Polytechnic Engineering, jadi Polytechnic Republik seperti itu untuk replace dan replace first. Dan ini pun ada latihan yang bagian satu ini seperti yang saya sudah coba di shopping cart. Seperti ini, dia ingin nama string customer ini kan namanya step smith. Get index spasinya itu ingin indeks keberapa sih spasi ini. Nah, lalu kita print yang si ini. Sebenarnya nggak usah di printing apa-apa. Hanya untuk ininya string first name-nya. Nah, customer substringnya ingin di ingin first name-nya aja, pingin ke di run-nya first name-nya aja nih. Run. Nah, pengen si ininya aja yang di outputkan ya. Dan selanjutnya ini tidak. Dan selanjutnya ada metode concat itu menggabungkan ya, tapi tidak sama dengan plus. Dan untuk contohnya itu kan kalau plus kan kayak gini, Susan plus ini kan ini nih. Contohnya itu misal, nah dia ini kan tambah itu tinggal misal ini 17 ini. Jadi learning 17, Java 17. Kalau concat itu lebih ininya tak seperti ini. Jadi kita mempunyai string namanya hello dan kita di concat digabungkan hello world, maka akan menggabung jadi hello world juga. Untuk lebih jelasnya ada latihan namanya name maker. Di sini ada variable string first name, middle name, last name, and full name. Dan kita langsung aja ke NetBeans-nya.
Dan di sini kita kan tadi nge-input scanner dari nama pertamanya, lalu nama tengahnya, lalu nama akhirnya. Lalu untuk ininya apa? Full name-nya itu di yang first name-nya. Dan ini ingin dispasi antara first name, middle name, last name itu ingin spasi. Kita tuliskan kan sini, kita inputkan dulu char blank juga kan. Lalu lanjut, ini kan untuk memisahkannya, kan full name ini kan sudah ditimpa menjadi first name, ya kan? Ini first name, berarti first name digabungkan dengan ini spasi blanknya, ini kan isinya spasi ditambah bit name tambah blanknya juga spasi tambah last name. Dia kita running misalnya, kita bedakannya dengan apa, kita lihat perbedaan plus sama yang pakai concat. Misalnya ini M Harry Maguire. Nah, jika kita memakai yang plus, pakai plus itu, ini akan tidak akan ke spasi, sambung semua. Jika kita memakai concat ini terus ditambahkan blank juga ini, yang ini kan isinya spasi kan ya, maka ini akan jadi M Harry Maguire. Untuk itu concatnya. Lalu ada compare to, itu adalah compare to untuk membandingkan. Contohnya itu seperti ini. Misalnya ini kan komputer comparison. Ini komputer kan komnya sama. Yang membedakan mulai dari U sama A-nya. U sama A, maka U kan akan lebih besar dari A, maka ini menghasilkan positif lebih dari 0 lah. Itu satu. Lalu jika ini K makar, ini kan K B sama R kan B kan lebih kecil, maka akan menghasilkan lebih kecil dari 0 atau minus. Lalu jika ini setara, maka akan menghasilkan 0. Dan untuk selanjutnya ada, saya akan menjelaskan mengenai kelas random. Kelas random ini dipakai biasanya dalam aplikasi kartu, ya ini kartu remi, dan mungkin slot juga ya. Slot emang pakai seperti ini, kan lot race sistemnya ya. Dan kelas random ini dapat mengacak lah, kita bisa mengoutputkan nilai yang acak dari tergantung dari si Javanya ingin berapa gitu. Kita tidak akan tahu. Dan di sini untuk memakai si kelas random ini kita harus mengimpor dulu java.util.random. Lalu kita harus menginisiasi kelas random ini. Di sini di kelas random ini bisa boolean, integer, long, float, double. Dan hasilnya bisa ya true post dan integer bisa ini, dan seterusnya. Kalau float double antara 0,0 sampai 1,0. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah coba yang bilangan acak ini. Oh, untuk caranya itu seperti ini. Caranya itu awalnya itu kita harus menginisiasi kelasnya, kelas random ini. Lalu kita misalnya ini kan saya integer, pengennya yang random kelas integer, maka integer namanya, nama variabelnya. Lalu kita yang ini random, yang ini kan kita inisiasinya rnd dot, ini kan integer dot next integer. Dan ini untuk batasannya ini 3. Sebenarnya ada beberapa cara, yaitu yang pertama seperti itu. Ya, ada beberapa cara, yaitu yang pertama seperti ini. Misalnya ini 3, maka yang akan ininya cuman sampai 0 sampai 2, 3-nya itu tidak akan masuk. Dan juga ada misalnya 0 sampai ini kan dari 0 itu kan ya. Yang pertama, terus ada yang dari 1, mulai dari 1, maka di sininya akan ditambah 1 misalnya. Tambah 1. Nah, untuk yang lebih dari 1, nah, misalnya ini 5, ini kan 5. 35 dikurangi 5 tambah 1, maka ini yang di awalnya itu batas akhirnya dikurangin batas awalnya, lalu ditambahkan 1. Lalu ditambahkan juga ini dari batas bawahnya. Dan ini kita cobain dulu cara 1 ya. Misalnya 0 tuh. Ini 0, misal kita ingin batasi sampai dari 1 sampai 3 lah.
dari 1 sampai 5. Keluar ini bilangannya acak ya. Nah 5 tuh, misalkan 5, lalu misalnya kita ingin seperti ini loh, 31 sampai 5, 35 sampai 5 itu, 5 sampai 35, seperti ini ya. Bisa kalau di running kita akan hasilnya itu akan berubah-ubah ya. Dan ada contoh lagi mengenai ya Bitcoin ini sama antara ya seperti kita coba aja ya. Bisa siapa tahu kita hoki dapat, kita pengen milih 1 sampai 10. Let's say kita 7 biar kayak Cristiano Ronaldo. Wah, tapi yang menang 10 ya, Neymar, Lionel Messi. Dan itu pas random ya. Dan nah, ada juga menggunakan sequence-nya, yaitu memberi nilai tetap. Misalnya kita nilai tetap tuh seperti ini, misalnya ini tidak akan berubah-ubah lagi jika kita memakai sequence, yaitu menetapkan di sini misalnya 20L. Dan saya sudah coba juga, tidak akan berubah jadinya. Nah, ini kan batasannya sampai 100. Yang pertama 5, 3, 3, 6, 1, 8, 7, 9, 2, 7, 4. Jika kita running lagi tidak akan berubah juga hasilnya jika kita memakai sequence ini. Tuh, tidak akan berubah. Dan selanjutnya itu ada, saya akan membahas mengenai classmate. Classmate ini sebuah library Java untuk melakukan perhitungan dalam matematika yang terdiri dari, dan untuk lebih jelasnya bisa diakses ini, dokumentasi ini, di link ini, yaitu bisa, dan beberapa metodenya itu yang sering digunakan adalah ABS. ABS ini untuk nilai mutlak, lalu sel ini untuk membulatkan ke atas, cos ini untuk cosinus, floor ini untuk membulatkan ke bawah, log ini untuk logaritma, log 10 dasar logaritma 10, di sini max ini untuk lebih menentukan nilai maksimal antara dua parameter, minimal juga sama tapi ini untuk nilai yang kecilnya, pow ini untuk pangkat-pangkatan atau lebih tepatnya eksponen, random ini untuk kurang lebih sama seperti yang tadi, terus ada round bilangan bulan terdekat, lalu ada sin, lalu ada SKRT. Dan untuk bisa dicobanya kita coba saja. Ini kita ABS sudah coba, pow sudah, SKRT sudah, apalagi ya yang tadi belum. Kita coba apa ya, pow mungkin ya, pow. Mau 3 pangkat 2 pangkat 3 misalnya. Matplow, terus kita coba lagi yang nanti kita running ya untuk lihat gelasnya. Floor ini nilai membulatkan ya, membulatkan ke bawah. Floor. Misal kita punya 2.3 F, lalu bisa kita coba lagi untuk selnya. Sale. Dan yang apa ya, max udah, random, coba cost ya. Melanjutkan yang tadi, dalam kelas math itu kan, dalam kelas matematika itu ada yang namanya itu untuk operator sin, konus ataupun tan. Dan caranya itu misalnya kita ini, jika kita ingin menggunakan math sin aja, ini misalnya
nilai dari apa ya, lebih tepatnya misalnya nilai dari sin 45, tapi bukan derajat ininya. Bukan derajat 45-nya. Ini nilainya kita ingin 45. Nah, ini untuk nilainya. Namun jika kita ingin menggunakan derajat di sininya, ini sudut, kita harus mengkonvert ini memakai dengan yang namanya sintak maturadian. Jika kita masukkan maturadian misalnya kita 30 derajat sudutnya, maka nilainya akan 0,5. Kan lebih tepat kan? Tepat. Nah, nilai sin 30 derajat itu adalah setengah, atau di sini ya 0,49999. Dan selanjutnya itu ada mat random. Mat random ini sama seperti random tadi, akan mengambil nilai acak. Jika ini double, maka double itu berarti dari 0,0 sampai 1,0. Dan ada yang log, mat.log. Nah, ini untuk penggunaannya seperti ini. Dan ini untuk logaritma biasa. Dan ini adalah logaritma untuk 10. Dan ini untuk hasilnya itu akan seperti ini. Dan ini jika kita semuanya dari yang awal tadi. Yang ini kan dari awal tuh absolut, nilai mutlak, pangkat, square itu akar, min itu nilai terkecil dari dua parameter tersebut, maksimal, lalu ada pangkat lagi, lalu ada floor, pembulatan ke atas. Coba kita cek floor itu adalah pembulatan ke atas kan? Ke bawah, salah, sel itu pembulatan ke atas. Lalu ini untuk yang tadi sin cos, lalu ini untuk yang random, lalu ini untuk yang logaritma. Ini kan logaritma pasti yang ini tuh pasti 1000, 10 pangkat berapa hasilnya harus 1000. Ini harusnya 3, tapi kalau ini saya kurang tahu. Kita run aja. Yang untuk sudutnya kita ambil 30 aja, 30 derajat ya. Nah, log yang ini 100 ini hasilnya segini, dan log yang ini log 10 log 100 ini hasilnya 3. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.